tindakan tegas terhadap seseorang akhirnya membuat sebuah haters lah. menanggapinya Nyok ketegasan Iya, Ayah. udah diproses kan. Jadi aku juga kemarin udah bilang udah langsung diproses aja. Orang kayak gitu kalau didiemin terus nggak bakalan berubah juga kan. Jadi mendingan kalau urusan adik-adik aku nggak terima juga, jadi langsung diproses aja langsung. Sempet kesel banget ya Support Nyok. terhadap Ayah seperti apa Nyok? Support maksudnya gimana? Memberikan support agar Ayah melakukan hal itu gitu kan. Iya, karena kan untuk emang adik. udah tindakan ayahnya juga kayak gitu kan. Jadi aku langsung bilang udahlah kalau yang gitu-gitu langsung dituntasin aja udah gitu. Karena udah diproses. Kemarin gimana prosesnya? Udah laporan. Laporan. Iya, udah diterima Udah terima laporannya. laporannya. Ya bagus lah kalau gitu. Berarti memang langkah yang tepat juga ya. Iya gitu. Karena kan kalau nggak hujat kayak gitu tuh nggak akan selesai kan. Apalagi kan adik-adik kenanya. Kan juga Itu kemarin kasusnya karena itu ya, karena masalah ada anak adik-adik dibawa juga, terus bunda juga kan diisukan kan kayak katanya selingkuh lah di TikTok gitu-gitu loh. Jadi kayak ibaratnya dijelekan lah nama bunda, nama anak-anak juga. Yang terpenting kan ini kan nama anak-anak kan, kata ayah juga gitu. Sebagai kakak gimana? Sebagai sebagai laki-laki yang paling tua nih Onyo, gimana cara Onyo pastinya nggak menjaga terima adik-adik? karena kan emang itu kan kenanya ke adik aku kan. Jadi kalau untuk kayak gitu karena kan udah terlalu too much banget kan. Kemarin udah terlalu keterlaluan, ngatainnya itu hampir kemana-mana juga gitu. Jadi aku juga nggak pernah ketemu orang ini sih. Jadi aku bilang maksudnya. Jadi aku pas aku DM nggak dibalas. Terus aku langsung DM ke orangnya juga nggak dibalas. Udah pokoknya ayah aku serahin semua itu sama ayah aja udah. Berarti sempat menghubungi DM lewat DM. Aku ya? DM kemarin gitu. Reaksinya apa Nyok? Nggak ada balas juga. Sempat ngobrol juga sama bunda juga nggak sih terkait ini kan Nggak ada bunda kan ngobrol keseret-seret juga Nggak kan. ada ngobrol juga. Tapi untuk menguatkan Thalia ini sendiri seperti apa? Nggak perlu dikuatin apa karena dia juga nggak tahu permasalahannya dan dia masih kecil juga kan. Menurutku ini urusan orang tua, untuk urusan ayahku sama bundaku. Ini mereka berdua yang akan selesaiin itu. Onyo sendiri Seefek apa sih kena terkait apa sih terhadap sosok ini Onyo? Maksudnya? Kayak Onyo melihat merasa sekesal apa nih? ya kesal terhadap banget lah. orang Kemarin ini? aku sampai nggak jadi bola sama nggak jadi masuk kampus kan. Oh, Karena terganggu menurutku, jadi tuh. karena menurutku moodku kemarin kurang bagus banget. Jadi nggak bisa diganggu, diam di mobil, kayak bacain komen-komennya gitu. DM orangnya nggak dibalas juga. Terus pas aku lihat DM-ku, akunnya hilang kan kemarin. Gitu. Berarti Jadi, baik aja. berarti nggak ngobrol juga ke bunda soal ini terkait akun ini. Ngobrol ke bunda? Iya, soal Nggak ini. ngobrol ke bunda. Oh. Ke bunda juga nggak ngobrol. Ke ayah cuma aku bilang udahlah langsung selesaiin aja. Baik kak. Baik kak. Tapi mungkin melihat reaksi bunda atau keadaan bunda sekarang dengan adanya kasus ini seperti apa Onyo? Ya kemarin kan bunda juga bikin podcast sama Kak Jordi kan, gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya baru kepergiannya juga, jadi pasti capek juga gitu. Cobaan datang bertubi-tubi untuk dia sama ayah juga. Jadi menurutku ya, untuk permasalahan kayak gitu udah nggak perlu lama-lama lagi. Masuk laporan, tarik orangnya, masukin penjara, udah selesai. Gitu. Itu aku kemarin bilang sama ayah, udah. Kalau untuk masalah adik-adik kan ayah juga udah tahu aku harus kayak gimana kalau tentang adik-adik. Kalau tentang aku ya aku diam aja karena nggak bener. Kalau adik-adik juga sebenarnya emang nggak bener sih. Maksudnya emang aku juga nggak tahu orang ini, aku juga nggak tahu siapa dia gitu. Jadi kalau permasalahan adik-adik pastinya aku juga nggak tinggal diam. Jadi aku langsung bilang ya karena kalau untuk seumuran aku nggak bisa untuk urus kayak gitu-gitu kan. Karena belum cukup umur gitu. Jadi aku bilang ya udah ya, ini semua aku serahin sama ayah aja gitu. Begitupun juga ke bunda gitu. Kalau Onyo ketemu orangnya pengen apa nih? Kalau ketemu orangnya sebenarnya gini nih, yang bikin ini kan yang aku baca komentar dari orang-orang juga, yang bikin berita ini kan satu pihak kan, satu orang doang kan. Nah orang ini itu nggak ternyata itu dia juga nggak tahu kalau misalkan dirinya dia itu lagi viral gitu, lagi dibicarakan. Jadi kalau Om tanya ketemu orang ini, harusnya aku ketemu sama orang ini yang bikin beritanya, baru aku kayak gimana gitu ya. Karena aku juga tahu mungkin kenalan orang ini tuh cuma nerka-nerka doang aja gitu. Jadi yang kurang ajar itu yang bikin beritanya gitu. Yang bikin beritanya kalau nggak salah itu Akunnya coba aja. ibu-ibu deh. Iya, ibu-ibu. Ya Kalau kan? di postingannya ayah kan ibu-ibu ya. Udah Iya. udah berkeluarga juga gitu maksudnya. Yang bikin berita ini tuh kan aku tanya, ya ini foto
iya foto kirim ke Onyo, dia cowok atau cewek, terus ayah bilang ibu-ibu, terus aku bilang aduh ya aku bilang ya ampun, maksudnya dia juga karena dia nggak punya dia juga punya anak pasti kan. Gitu, tapi nggak tahu ya karena aku juga belum ketemunya. Aku sih pengennya pas sudah dapat aku juga pengen ketemu langsung. Gitu, aku pengen ketemu langsung, mau ngomong juga permasalahannya apa, apakah kita ada bikin ibu sakit hati atau salah ucap buat ke ibu gitu. Kalau yang bersangkutan minta maaf, reaksinya Onyo apa? Oh dia udah minta maaf? Enggak, kalau Enggak, misalkan nanti yang saat bersangkutan ketemu. minta maaf. Kalau ayah kan Oh kalau aku kalau minta maaf mungkin aku juga nggak tahu ya, karena permasalahannya kan kenanya ke adik aku sendiri kan, jadi yang dihujat adik aku juga, yang diomongin adik aku juga kan gitu. Kalau minta maaf, kalau aku juga punya ibu sih, jadi aku juga nggak tegaan orangnya kalau lihat seorang ibu kayak gitu. Cuman aku nggak habis pikir aja seorang ibu bisa ngomong kayak gitu karena dia seorang ibu juga yang nggak punya hati aja. Tapi nggak tahu sih pas ketemu langsung, aku nggak tahu kayak gimana. Jadi takut bersosmed nggak sih, kan ibaratnya takut bersosmed gitu. Misalkan adik-adik nanti saat gede gitu pengawasannya gitu-gitu. Enggak sih, enggak. Aku paling bilang ke Cici sih, maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang. Dengerin Koko aja, dengerin Koko, dengerin Bunda, dengerin Ayah, gitu. Dengerin Nai gitu. Dengerin orang yang Cici tahu, gitu. Jangan dengerin orang yang Cici nggak kenal. Gitu aja sih paling ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, makasih.